semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, memang besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Apabila pada saat ini dalam ibadah RF Sabat ini kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Kami dalam keadaan tubuh yang sehat sebagaimana kami ada pada saat ini. Karena itu terimalah ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara, yang bukan dari Tuhan yang akan mengacaukan kebenaran firman, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach, pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman. Ajar kami untuk semakin hari semakin memahami kebenaran firman-Mu, dan berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Shabbat Shalom pada saat ini. Dan pada malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Tidak Ada Tuhan yang Dibentuk, sesuai dengan flyer yang sudah saya sampaikan. Sebetulnya saya membawakan firman dengan judul Tidak Ada Tuhan yang Dibentuk karena ada orang yang ngirimi saya video YouTube. Ada seorang pendeta yang diajak dialog dengan saudara dari seberang perempuan, dan saya melihat pendeta ini jawabannya tidak fokus, dan bahkan seolah-olah dalam pembicaraan tersebut orang dari seberang ini nada suaranya itu melecehkan pendeta ini. Ya memang jawabannya tidak fokus seperti apa yang ditanyakan, sehingga dibuat bulan-bulanan. Karena itulah maka saya akan coba untuk menjawab, yaitu dari kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10. Nah, kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kok pendeta ini jadi bulan-bulanan seorang perempuan muda dari agama seberang sampai dilecehkan? Karena kedua-duanya sama-sama menggunakan nama Allah, cuman memiliki persepsi yang berbeda. Persepsi dari pihak pendeta dengan persepsi dari pihak perempuan yang ada di agama seberang ini, konsep pemikiran tentang Allahnya berbeda. Tapi diusahakan untuk disamakan. Saya bilang tidak bisa itu. Dan saya katakan untuk umat Nasrani, sekarang sudah waktunya kita ini tidak perlu menolong Tuhan. Awalnya kan untuk kasus PI kontekstual. Maksudnya supaya saudara-saudara kita dari seberang tidak alergi dengan kita sehingga bisa mengikuti kita. Itu 30-40 tahun yang lalu oke lah. Sekarang sudah banyak pengetahuan yang bisa diambil dari internet.
khususnya dari YouTube. Dan saya katakan bahwa PI atau penginjilan kontekstual ini sudah out of date kalau menurut saya. Walaupun Tuhan berbicara melalui ketidaktahuan mereka tentang namanya yang sesungguhnya, tetapi Tuhan toh geser mereka untuk memahami Tuhan yang sesungguhnya. Untuk itulah maka saya akan coba untuk membahasnya supaya tidak perlu harus sama, tetapi kita sebagai sebangsa dan senegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini berada di jalurnya masing-masing. Seperti misalkan Kristen atau Nasrani dengan Hindu, dengan Buddha, toh tidak terjadi konflik. Hindu, Buddha dengan saudara kita dari seberang, toh tidak terjadi konflik. Kenapa? Karena berada di jalurnya sendiri-sendiri. Sementara umat Nasrani dengan saudara kita yang di seberang, ini ada jembatan yang seolah-olah harus sama. Artinya disamakan supaya tidak terjadi konflik. Saya katakan itu keliru besar. Justru karena adanya sesuatu yang disamakan padahal konsep persepsinya berbeda. Untuk nama Tuhan Allah dan Allah yang sama-sama hurufnya sama, ini memiliki konsep yang berbeda. Mau disama-samakan tentu sulit, saudara-saudara. Dan tidak harus sama. Kita berjalan di relnya masing-masing, maka negara ini akan tentram damai. Jadi kalau ada yang intervensi, berarti ini sesuatu yang tidak benar. Nah, saya akan coba untuk membaca karena pendeta tersebut menggunakan kitab suci dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, dari kitab Yesayahu atau Yesaya 43 ayat yang ke-10 yang bunyinya begini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan huruf besar semua, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, seorang perempuan dari agama seberang ini mengatakan di sini, sebelum aku, kata Elohim, kata perempuan muda itu. Jadi perempuan muda ini sudah ngerti menggunakan sebutan Elohim. Sebelum Elohim tidak ada Allah dibentuk. Sedangkan orang Kristen berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah. Artinya karena dia ada di dalam rahimnya Miriam atau Maria, maka Yesua dibentuk. Berarti Yesua bukan Allah atau Yesua bukan Tuhan. Karena Allah di situ dalam kapasitas sebagai sebutan. Nah, oleh karena itulah maka dalam perdebatan itu, saudara-saudara, seorang perempuan muda dari agama seberang ini mengaitkan dengan kasus yang selama ini dikenal dengan Tritunggal. Padahal saya sudah mengajar tentang Tritunggal ini di dalam kitab suci, tidak ada istilah Tritunggal. Coba dicari dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, tidak ada kata Tritunggal atau istilah Tritunggal. Itu adalah ajaran doktrin gereja, di mana diawali oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan sebetulnya, bukan keberapaan Tuhan. Tetapi karena ada tri dan tunggal, ada tiga, ada satu, banyak umat Nasrani terjebak dengan keberapaan Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan Tuhan kita itu ada tiga, pribadinya berbeda-beda. Wah, kalau pribadinya berbeda-beda, kalau satu diantaranya tidak cocok, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan negara ini, dengan bumi ini. Pasti terjadi gonjang-ganjing. Oleh karena itulah maka saya akan perlu untuk mengungkapkan, mudah-mudahan Bapak Pendeta yang berdiskusi itu nonton YouTube ini, dan termasuk perempuan muda yang kata-katanya, nada bicaranya itu sedikit melecehkan juga terjawab. Di dalam kitab Tenak atau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani,
itu tidak seperti apa yang ditulis di dalam kitab sucinya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Yesus itu Allah, tetapi dia ada di dalam rahim seorang perempuan. Artinya dia dibentuk sehingga Yesus bukan Allah, karena di sini dikatakan tidak ada Allah yang dibentuk. Nah, di dalam kitab Tanak di sana berbunyi atem edai neem Yahweh wa afdi asyer bakarti lemaam tedau wa ta'aminu li wa tafinu ki anihu lefanai lo notser el wa karai lo yihyi. Kalau diterjemahkan sesuai dengan kalimat itu, bunyinya kamu adalah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada sesembahan yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Jadi terjemahannya saya garis bawahi di situ kata-kata di hadapanku tidak ada sesembahan yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Jadi tidak sama dengan terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Yang benar di hadapanku tidak ada sesembahan yang telah dibentuk. Nah, perlu kita ketahui bahwa kitab Yesayahu pasal yang ke-43 ayat yang ke-10 ini yang bicara adalah Yahweh. Yang dimaksud tidak ada sesembahan lain itu manusia. Tidak ada sesuatu yang disembah selain dirinya, kira-kira begitu. Jadi bukan sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, itu terjemahannya salah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bicara Yahweh, yang dimaksud tidak ada sesembahan lain adalah sesuatu yang disembah, entah itu benda, entah itu manusia, yang seperti Yahweh. Hanya dia saja yang layak dan berhak untuk disembah. Nah, kita perlu ketahui ayat ini dipotong. Jadi biasa saudara-saudara kita dari seberang selalu memotong-motong ayat. Tadi saya katakan ayat yang ke-10 itu yang bicara Yahweh. Yang dimaksud tidak ada sesembahan lain itu manusia. Artinya manusia yang dijadikan sesembahan atau manusia yang diagung-agungkan. Tetapi ayatnya tidak sampai di situ. Di ayat yang ke-11 dikatakan Anoki Yahweh wa in mibal ademosia. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, sedangkan kita tahu siapakah Yeshua itu. Yeshua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja seperti manusia. Nanti kita akan sampai penerangannya. Jadi Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia sebagai juru selamat. Jadi Yeshua itu tidak dibentuk dalam rahim seperti manusia, karena Yeshua bukan manusia. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa manusia yang ada di dalam rahim itu dibentuk? Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Kita melihat bagaimana kandungan seorang perempuan kalau di-scan, itu kelihatan sekali bagaimana rajutan-rajutan yang Tuhan berikan. Dan itu pada akhirnya membentuk zigot. Sampai zigot itu membesar dan akhirnya dilahirkan dalam wujud jabang bayi. Itu adalah manusia yang terdiri dari spermatozoid dan ovum. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang dilahirkan bukan dari spermatozoid dan ovum. Artinya tidak ada komunikasi laki-laki dan perempuan
sehingga sel sperma ketemu dengan sel ovum, kemudian menyatu. Yang tidak pernah ketemu, tidak ada. Semua manusia dilahirkan akibat percampuran spermatozoid dan ovum. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yeshua. Di dalam kitab Matius pasal 1, ayat yang ke-18 dikatakan, dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Karena Miriam atau Maria ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yosef atau Yusuf sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Roh Kudus. Jadi bukan benih percampuran antara spermanya Yosef dengan sel ovumnya Miriam, itu tidak. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa ketika didapati oleh Yosef bahwa istrinya, waktu itu masih tunangan, tetapi untuk orang Yahudi tunangan itu sudah bisa disebut sebagai istrinya, hamil, maka malaikat Tuhan datang kepada Yosef karena akan meninggalkan. Artinya bahwa Yosef tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri kepada Miriam. Dan ketika Yosef punya niat untuk meninggalkan Miriam, malaikat berbicara kepadanya dan akhirnya mereka tidak jadi berpisah. Kemudian ayat yang ke-25 dikatakan, mulai ayat 24 deh. Dan Yosef setelah bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang telah malaikat Yahweh perintahkan kepadanya, dan dia menerima istrinya. Ayat 25, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Jadi jelas di sini Yeshua tidak dirajut, Yeshua tidak dibentuk dalam rahim seorang yang bernama Miriam atau Maria. Tetapi memang oleh kuasa Ruach HaKodes ada saja di dalam rahim seorang yang bernama Miriam itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu siapakah Yeshua? Saya sebutkan di sini ada 7 hal tentang Yeshua. Yang pertama, jika Yeshua itu manusia, dia tidak datang dari Samayim, dia tidak datang dari sorga. Artinya Yeshua ini memang datang dari sorga. Kita melihat di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Dia yang datang dari atas, dia berada di atas segalanya. Dia yang berasal dari bumi, dia adalah dari bumi, dan dia berbicara dari bumi. Dia yang datang dari sorga, dia berada di atas segala-galanya. Inilah Yeshua. Yeshua datang dari sorga, dari Samayim, bukan dari bumi, saudara-saudara. Jadi kalau manusia itu datang dari bumi, karena dilahirkan akibat percampuran benih spermatozoid dan ovum, sedangkan Yeshua itu atas kehendak Ruach HaKodes tiba-tiba ada di dalam rahim Miriam. Jadi Yeshua ini bukan manusia, tetapi hanya wujudnya saja. Tapi dia bisa sedih, Pak, dia bisa menangis. Ketika dia menangisi Yerusalem, dia bisa sakit, dia bisa lapar dan sebagainya. Ya, namanya juga dia dalam wujud menyerupai seperti manusia, ya dia harus seperti manusia. Manusia kan bisa capek, bisa nangis, bisa tertawa, bahagia dan sebagainya. Ya itulah Yeshua, seperti manusia, tapi dia tidak bisa dikatakan manusia. Itu yang pertama. Jadi kalau manusia dia tidak datang dari Samayim. Yang kedua, jika Yeshua itu manusia, tidak bisa menjadi Tuhan. Kalau Tuhan bisa jadi apa saja dan bisa jadi berapa saja, serta bisa bagaimana saja. Nah disinilah letak persepsinya yang berbeda, karena pendeta itu berpikir Yesus yang nama aslinya Yeshua ini adalah Allah. Sedangkan perempuan muda yang
omongannya melecehkan pendeta ini punya konsep tersendiri tentang Allah. Di mana Allahnya yang pendeta ini adalah maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja, menjadi berapa saja, dan menjadi bagaimana saja. Sementara yang satu tidak bisa. Yang satu roh, yang satu zat. Ini jelas berbeda. Sehingga mau dikelop-kelopkan seperti apapun, tidak akan bisa. Karena memang beda pengajaran, beda persepsi. Di sini letaknya. Sehingga saya kalau katakan ketika saya nonton YouTube itu, saya kasihan dengan pendetanya. Karena diperlakukan seperti seolah-olah ini pendeta goblok banget gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Yesua itu bukan Tuhan, katakanlah Yesua manusia yang dibentuk, setan tidak takut, saudara-saudara, terhadap Yesua. Padahal kita melihat di dalam realitas kehidupan ketika Yesua ada di atas muka bumi, setan itu takut sekali dengan Yesua. Setan itu siapa sebetulnya? Setan itu adalah malaikat, tetapi jahat. Jadi setan itu malaikat, tetapi yang menjahati Tuhan. Ya, mau menyamai yang maha tinggi. Itulah Hillel bin Sakar yang selama ini dikenal dengan Lucifer, dan itu memiliki pengikut miliaran juga. Banyak sekali. Sehingga karena dia roh, dia bisa memasuki tubuh satu orang, bukan hanya satu dua, bisa ribuan banyaknya menguasai satu orang. Sehingga ketika orang itu dikuasai, sudah tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Nah, ini konyol sekali, saudara-saudara. Mana buktinya? Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-8. Matius atau Matius pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 29. Di situ dikatakan, adapun dia setelah tiba di seberang di wilayah orang Gergesa, datanglah menemuinya dua orang yang dirasuk setan, yang keluar dari pekuburan dengan sangat ganas, sehingga tidak seorang pun mampu untuk lewat melalui jalan itu. Ini yang seringkali pengalaman saya di dalam mengusiri setan. Ketika seseorang dikuasai setan, tenaganya bisa berlipat-lipat ganda. Bahkan dipegang 4, 5, 6 orang pun terkadang tidak mampu menanggulanginya. Ayat 29. Ketika Yesua datang menghadap kepada orang yang dirasuk setan itu, apa yang terjadi? Ayat 29 dikatakan, dan lihatlah, mereka berteriak sambil berkata, ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yesua, putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya? Jadi setan-setan yang banyak, yang menguasai orang yang setiap hari ada di pekuburan itu dikuasai oleh banyak setan, dan setan ketika didatangi oleh Yesua orang itu, setannya takut. Apa urusannya kamu dengan aku, hai putra Elohim yang maha kuasa? Waktumu belum tiba. Artinya nanti akan ada waktunya di mana setan-setan itu akan disiksa. Dan malaikat-malaikatlah yang akan menyiksanya ketika ada di neraka nanti. Jadi kalau Yesua bukan Tuhan, setan tidak takut. Makanya orang yang gagah, gede, tinggi seperti apapun, kalau sudah kerasukan setan ya sudah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesua tidak dibentuk dan tidak seperti Adam. Adam manusia pertama itu adalah ciptaan. Semua keturunannya, karena ini manusia pertama, sama seperti Yesua. Tetapi dia dibentuk, diambil dari debu tanah. Kalau Yesua tidak, ya. Tetapi semua keturunannya adalah dibentuk. Dan Adam dan Hawa, Adam walaupun dia tidak punya bapak, tetapi dia dibentuk. Artinya diciptakan. Sama seperti manusia-manusia yang lain. Karena itulah maka di dalam kitab Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima,
ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17 di sana berbunyi demikian. Namun tidak sebanding dengan kesalahan, demikian pula lah kasih karunia. Karena jika oleh kesalahan satu orang, tentu saja yang dimaksud adalah Adam, banyak orang telah mati, maka terlebih lagi anugerah Elohim dan karunia dalam anugerah satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach, telah melimpah kepada banyak orang. Ayat 17, sebab jika oleh kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach. Kenapa Yeshua HaMashiach disebut orang? Karena wujudnya ya seperti orang. Nah, untuk lebih jelasnya, saudara yang nonton YouTube ini, saudara bisa melihat di deskripsi di video ini, di situ ada peran 3 berganda, ada 3 seri. Saudara bisa klik di situ, saudara bisa pelajari. Itulah peran 3 berganda Yeshua HaMashiach. Sehingga saya tidak katakan seperti dulu sebelum saya mengenal Bapak Yahweh. Saya dulu berpikir Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Tetapi setelah saya mengenal dan Tuhan bukakan hikmat, ternyata Yeshua bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia. Namanya 100%, ya memiliki otot, urat, darah, dan daging, bisa nangis, bisa tertawa, bisa banyak hal seperti yang kita lakukan. Jadi Yeshua bukan manusia, tetapi dia berwujud seperti manusia. Jadi Yeshua 100% berwujud manusia dan dia adalah 100% Tuhan yang turun ke dalam dunia ini. Jadi Yeshua tidak dibentuk seperti Adam. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, Yeshua itu Yahweh yang turun ke bumi, dan ini tidak bisa diragukan karena ada ayatnya yang tidak perlu ditafsirkan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, saya ajak saudara untuk membuka kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dari kitab Indonesian Literal Translation. Ini terjemahannya masih kurang greget, tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab berbahasa Aramaik. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 katakan, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu HaMashiach Tuhan di kota Daud. Langsung tertuju kepada diri Yeshua. Tetapi kalau di dalam Pesita atau Aramaik Bible, Alkitab berbahasa Aram, di sana berbunyi, Atilat lekon geir yomana peruka daituhi Maria Mesia bemadinta de Daud. Yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Di sana dikatakan daituhi Maria Mesia, bukan Maria. Kalau Maria itu Elohim atau Tuhan. Tapi kalau Maria itu Maria Yah atau Tuhan Yahweh di kota Daud. Kemudian lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di dalam kitab suci kita dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi kalau menurut ayat yang kita miliki, Yeshua itu, kalau kita bisa mengatakan Yeshua itu Tuhan, itu karena Ruach HaKodes, karena Roh Kudus. Tetapi di dalam kitab Hebraic Roots Version atau kitab versi akar Ibrani, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga di dalam bahasa Inggris dikatakan, because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Yang beda di situ dikatakan, to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Untuk mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodes. Dan Yeshua sendiri di dalam kitab Yohanan 10 ayat yang ke-30 katakan ani wa ha'af ekhad, aku dan Bapa itu satu.
Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dikatakan, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Beresit haya hadafar, pada mulanya ada dafar itu, wa hadafar haya et ha Elohim. Dafar itu bersama-sama dengan Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Dan dafar itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi Yesua itu adalah Elohim, Yesua itu adalah Tuhan. Dia bukan manusia, hanya wujudnya saja seperti manusia. Kemudian ada ayat lain lagi mengatakan di dalam Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-23, dikatakan hasne oti husne gam et avi. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Nah, siapa yang disebut Bapa? Kita melihat di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-63. Yesayahu pasal 63 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami. Ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami. Namamu kekal selamanya. Jadi nama Yahweh ini kekal. Kalau ada orang mengatakan di perjanjian baru sudah tidak ada nama Yahweh, itu ngawur, tidak sesuai dengan kitab suci. Karena membaca dari kitab berbahasa Yunani. Di dalam kitab berbahasa Ibrani nama Yahweh masih ada 200 kali lebih di dalam kitab perjanjian baru. Kemudian pasal yang ke-64 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami dan kami semua adalah karya tanganmu. Jadi jelas yang disebut dengan siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Ini adalah kalimat sinergi. Hasne oti husne gam et avi. Yohanan 15 ayat yang ke-23. Siapa yang membenci Yesua, dia membenci Yahweh. Siapa yang membenci Yahweh, dia membenci Yesua. Tidak bisa kita mengatakan yang penting Yesus. Ya penting Yesus benar, yang aslinya Yesua. Tapi Yesua itu siapa? Yesua bukan Allah. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Kemudian satu lagi yang membuktikan bahwa Yesua itu Yahweh di dalam Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24. Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, laken amarti lakem kita mutu fakatotehem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotehem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dimaksud adalah Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi tidak bisa dipotong antara Yesua dengan Yahweh. Itu hanya satu saja. Ya, termasuk dengan Ruach HaKodes seperti ayat yang ada di atas ini. Kemudian bukti bahwa Yesua itu adalah Elohim, malaikat itu menyembah kepada Yesua. Kita membuka dua ayat. Yang pertama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-1. Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan lagi ketika dia, yaitu Yahweh, membawa putra sulung itu ke dalam dunia ini, dia berkata, maka hendaklah seluruh malaikat Elohim menyembah kepadanya. Ya, jadi Tuhan menghendaki supaya, Bapak Yahweh menghendaki supaya malaikat-malaikat itu menyembah kepada putra, yaitu Yeshua HaMashiach. Kemudian saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, dan aku Yohanan yang melihat dan mendengar hal-hal ini, dan ketika aku mendengar dan melihat, aku tersungkur dan menyembah di depan kaki malaikat itu yang memperlihatkan hal-hal ini kepadaku. Dan dia berkata kepadaku, awas, jangan, sebab aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu para nabi, dan mereka yang memelihara perkataan-perkataan kitab ini, menyembahlah kepada Elohim. Jadi ketika Yohanan mendapatkan penglihatan, Yohanan mau menyembah
yang disembah malaikat. Dan malaikat katakan, jangan, tidak boleh. Hanya sembahlah Elohim. Tetapi malaikat disuruh menyembah kepada putra. Siapa itu? Yeshua. Artinya Yeshua adalah Elohim karena malaikat yang disuruh menyembah. Bisa dipahami ya saudara-saudara. Jadi jangan dipertanyakan lagi kalau Yeshua itu hanya utusan. Di dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga, yang disebut dengan utusan tersebut adalah dalam kapasitas Yeshua dalam peran tiga berganda sebagai mewakili manusia sempurna yang taat sampai mati di kayu salib sesuai dengan Filipi 2 ayat yang ke-8. Artinya bahwa kalau kita itu mau taat, belajarlah taat seperti Yeshua, bahkan sampai mati sekalipun. Itu ketaatan yang sesungguhnya. Karena Yeshua berperan sebagai manusia yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Ketika dia harus setia kepada Bapaknya, ya dia setia sampai mati di kayu salib. Itu contoh bagi kita semuanya. Nah, ini kalau untuk lebih jelasnya, saudara-saudara khususnya yang ada di YouTube bisa melihat di deskripsi video ini, yaitu peran tiga berganda. Nanti akan lebih jelas. Jadi tidak ada seperti yang perempuan melecehkan hamba Tuhan ini mengatakan, kok dalam wujud seperti merpati. Nah, lalu pendeta itu mengatakan merpati itu adalah Tuhan sendiri. Lah yang ngomong siapa? Kata perempuan itu. Yang ngomong kan Tuhan, masa Tuhan ngomong sama dirinya sendiri? Ya sudah mulai limbung saudara-saudara. Kemudian mengalihkan pembicaraan. Tapi melalui kebenaran firman ini mudah-mudahan perempuan yang melecehkan pendeta itu bisa mengerti yang dimaksud firman Tuhan sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani. Jadi Yeshua itu tidak bisa dilecehkan. Anda mau melecehkan Tuhan silahkan, itu hak Anda. Saya tidak akan membela Tuhan karena Tuhan saya mampu membela dirinya sendiri. Anda berperkara dengan Tuhan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Yeshua itu Tuhan yang tidak bisa mati, saudara-saudara. Jadi Yeshua mati di atas kayu salib itu bukan karena dia mati karena ditombak atau karena sesuatu atau karena dia kesakitan, tidak. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-27. Ini bukti kalau Yeshua itu tidak bisa mati. Ayat yang ke-50. Di sana berbunyi, wa Yeshua hosif wa yikra bekal gadol wa yafket et ruah. Di situ terjemahnya sudah benar, dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. Kalau di dalam kitab berbahasa Ibrani dikatakan wa yafket et ruah. Wa yafket itu dan memerintahkan. Yafket itu memerintah. Jadi Yeshua memerintah kepada rohnya sendiri, kamu keluar. Ya, jadi dia memerintahkan rohnya untuk kembali kepada Bapa. Akibatnya tubuhnya mati. Karena itu saya katakan bahwa ketika Adam dikatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ternyata Adam ketika makan buah pengetahuan hal baik dan jahat ternyata tidak mati. Bukan karena ayatnya salah. Karena yang pertama adalah 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Nah, Adam umurnya hanya 930 tahun, artinya hampir 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi apa yang Yahweh katakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, terbukti. Jadi bukan karena rohnya yang mati. Banyak orang mengatakan ketika Adam memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, kok tidak mati? Ada yang memberi jawaban, rohnya yang mati. Tidak bisa, roh tidak bisa mati. Kalau rohnya mati, berarti orangnya mati. Seperti ini, ya. Ketika Yeshua memerintahkan kepada rohnya keluar, maka roh itu kembali kepada Bapa dan tubuhnya mati. Kira-kira begitu. Lalu untuk apa Yeshua membiarkan tubuhnya mati? Nah, jawabannya di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Roma 14 ayat yang ke-9 dikatakan,
Sebab karena hal inilah Hamasya telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati ataupun atas yang hidup. Jadi Yesua harus dalam tubuh mati supaya kalau kita mati pun Tuhan kita tetap Yesua Hamasya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan hanya Tuhan Yesua Hamasya, Tuhan kita ketika kita hidup, ketika kita mati dalam dunia kematian tidak ada Tuhan di sana. Tuhan ada di sana. Dan bahkan kitab suci ketika Yesua tubuhnya mati, rohnya turun ke dunia orang mati untuk memberitahu bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan yang akan datang. Karena itu ketika kita hidup di atas muka bumi ini, hati-hati hidup Anda. Karena hidup satu kali dan kalau kita melanggar firman Tuhan, kita akan dibakar sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam kitab Yesayahu pasal terakhir, ayat terakhir, kita diselimuti oleh ulat-ulat yang tidak mati sampai selama-lamanya. Karena itu mumpung ada kesempatan, mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kesimpulannya, Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-10, tidak ada kaitannya dengan Yesua Hamasya. Itu Tuhan yang dibentuk, jadi tidak kena. Perempuan yang melecehkan ini menggunakan ayat ini karena dipotong dan lupa ayat yang ke-11-nya. Itu membicarakan tentang Yesua dan seperti apa yang saya uraikan tadi. Jadi ini saudara-saudara yang saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian semakin memahami siapakah Yesua Hamasya itu. Dia benar-benar Tuhan, jadi jangan sampai kita dibingungkan atau kita ragu-ragu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, yaitu Yesua Hamasya sebagai juru selamat kita. Yang akan membawa kita ke sorga karena dia berasal dari sorga. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri RF Sabat pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah RF Sabat pada malam hari ini yang membuat kami semakin yakin bahwa Yesua Hamasya adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk menyelamatkan kami semuanya. Sehingga kehidupan kami memiliki jaminan kepastian keselamatan karena kami menerima Yesua Hamasya sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang akan menolong. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kediaman kami masing-masing. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami, supaya di sepanjang malam kami beristirahat, kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk kami melakukan aktivitas yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua Hamasya Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Selamat malam.